Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ibu di sini. Kita akan membahas hari ini tentang manajemen konflik. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian manajemen konflik, tujuan, manfaat, dan strategi manajemen konflik, strategi manajemen konflik, dan tipe manajemen konflik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian manajemen konflik. Jadi manajemen konflik itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan. Jadi ada pendekatan di sana yang dilakukan dan diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Nah, itu pengertian dari manajemen konflik secara umum. Nah, ini ada menurut para ahli, ada Mineri mengatakan bahwa suatu proses rasional itu artinya bisa diterima oleh akal, yang sifatnya literatif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang representatif dan ideal. Jadi kalau misalnya menurut Mineri ini ya lebih ke suatu proses yang rasional, bisa diterima akal, yang sifatnya literatif. Jadi di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus sampai nanti mengalami penyempurnaan hingga tercapainya model yang representatif, model yang bisa dipaparkan dan ideal. Nah, pengertian manajemen konflik menurut Howard Ross itu mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan. Hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita sudah berbicara mengenai manajemen konflik menurut Howard ini, artinya adalah langkah-langkah, apa strategi yang akan diambil oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam kata lain di sini adalah pimpinan manajer dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu. Jadi lebih diarahkan ke hasil perselisihan ini, konflik ini ke arah hasil yang tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik. Bisa jadi diselesaikan konfliknya, bisa jadi enggak, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan. Jadi bisa saja salah satu pihak merasa tidak tenang, bisa saja kedua belah pihak yang merasa tidak tenang, atau pimpinannya yang tidak tenang. Nah, memberikan hal yang positif, kreatif. Positif di sini artinya memberikan motivasi hal-hal yang positif, solusi-solusi yang positif, solusi yang kreatif, bermufakat atau agresif. Tujuan dari manajemen konfliknya ada 3. Yang pertama, mencegah gangguan pada anggota organisasi sehingga bisa fokus pada visi dan misi. Ingat, visi, tujuan, misi, cara mencapai tujuan, sehingga dapat mencegah gangguan pada anggota organisasi. Biar fokus saja kepada visi dan misi perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat atas konflik. Jadi harus ada faedah dari konflik yang akan kita buat. Jangan kita buat konflik tapi tidak ada faedahnya. Jangan ada konflik tapi tidak berfaedah, sehingga tidak mencapai yang namanya peningkatan kreativitas anggota organisasi. Membangun rasa saling menghormati di antara sesama anggota. Nah, biasanya setelah konflik berdamai itu bisa membangun lagi lebih rasa saling menghormati, saling menghargai di antara sesama anggota organisasi, serta menghargai adanya keberagaman. Keberagaman bagaimana? Pendapat, ide yang ada pada masing-masing karyawan. Kemudian manfaat. Jadi kalau ada tujuan tentu ada manfaat. Manfaatnya yaitu mengevaluasi sistem secara sederhana. Apabila tidak terjadi konflik dalam organisasi, maka tidak akan bisa mengevaluasi pada efektivitas sistem yang diterapkan. Mungkin kita mengaminkan saja dari sistem yang ada saat ini, sehingga adanya konflik bisa mengidentifikasi, bisa melihat apakah sistem telah berjalan dengan baik atau memerlukan sebuah perbaikan. Makanya dengan adanya konflik tadi, dengan adanya pengelolaan konflik yang baik dan benar dari lini pimpinan, maka menjadi suatu proses evaluasi terhadap sistem pemerintahan yang ada atau sistem yang ada pada perusahaan. Mengembangkan kompetensi.
Jadi di sini kita berbicara adanya manajemen konflik yang baik di suatu organisasi akan mengembangkan kompetensi organisasi tersebut. Kompetensi di sini artinya mengembangkan kiat-kiat berkompeten, artinya memiliki mutu, mengembangkan mutu dari sebuah organisasi tersebut. Terlebih pada aspek kompetensi non-teknis. Dengan menerapkan strategi manajemen konflik yang benar, maka kemampuan dari suatu organisasi ketika menangani konflik internal bisa menjadi semakin kuat. Nah, seperti itu. Nah, strategi manajemen konflik itu kita bisa lihat untuk pengenalan. Langkah paling awal di dalam manajemen konflik adalah mengenali masalah yang terjadi. Di mana letak benang kusut yang terjadi dalam suatu permasalahan? Bagaimana keadaan di sekitar ketika terjadi konflik? Apakah di dalam keadaan sekitar itu rusuh ataukah tenang-tenang saja? Nah, siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? Apakah hanya satu orang, dua orang, atau yang menjadi dalangnya adalah memang di lini manajerial? Hal ini adalah informasi awal yang sangat penting di dalam manajemen konflik, karena proses pengenalan itu adalah proses yang pertama yang wajib kita lakukan. Kemudian proses diagnosa. Jika kita sudah mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi, bagaimana keadaan di sekitar kita ketika terjadi konflik, siapa saja yang terlibat dengan konflik, maka selanjutnya lakukan analisis untuk mencari tahu penyebab dari konflik. Kita harus melakukan metode yang benar serta sudah teruji. Kita pun perlu fokus untuk menangani masalah utama di dalam konflik. Jadi bukan masalah itu melebar, kita kerucutkan menjadi satu topik yang utama. Apa yang menjadi permasalahan di sana kita analisa setelah kita mengenal permasalahan tadi. Menyepakati solusi. Nah, ini penting. Kenapa? Jika kita sudah melalui proses diagnosa, organisasi akan menemukan serta menentukan solusi yang dirasa paling penting dalam menyelesaikan konflik. Solusi yang ditentukan perlu dibicarakan bersama dengan pihak yang terlibat konflik dengan bantuan dari pihak penengah. Setelah itu, semua pihak perlu melakukan kesepakatan bersama. Nah, proses pelaksanaan itu apabila solusi telah disepakati, proses selanjutnya adalah melaksanakannya. Semua pihak yang terlibat di dalam konflik perlu menerima serta melaksanakan kesepakatan tersebut sebaik-baiknya. Yang harus kita perhatikan adalah kesepakatan yang dibuat seyogyanya tidak menimbulkan konflik yang lebih rumit. Evaluasi juga merupakan hal terpenting untuk menilai pelaksanaan kesepakatan dapat berjalan baik atau tidak. Dengan melakukan evaluasi, organisasi pun dapat melakukan pendekatan alternatif terhadap konflik lain yang mungkin akan terjadi. Tipe-tipe manajemen konflik itu ada yang namanya avoiding, accommodating, collaborating, compromising, competing, dan avoiding. Nah, ini menurut Don M. Baskerville. Jadi avoiding itu baik individu maupun organisasi umumnya akan menghindari konflik. Lebih baik kita menghindar. Tidak usah kita melakukan konflik. Kenapa? Ada banyak hal yang sensitif serta berpotensi dapat menyebabkan konflik. Sehingga hal tersebut akan lebih baik jika dihindari. Lebih baik kita menghindar sajalah. Nah, hal ini adalah cara terefektif dalam menjaga lingkungan supaya terhindar dari konflik terbuka. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi konflik, bisa jadi hal yang buruk akan terjadi pada kita atau pada teman kita atau pada kedua-duanya. Kenapa? Kalau konflik itu adalah suatu karakter yang tidak bagus. Menurut lini pimpinan, kalau misalnya lini pimpinannya masih menganut paham tidak demokratis, nah sehingga hal ini lebih baik kita lakukan adalah avoiding. Nah, lebih baik menghindar sajalah, tidak usah kita konflik. Kemudian accommodating. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan ragam pendapat dari banyak pihak yang berkonflik. Kita kumpulkan kira-kira apa saja pendapat dari pihak yang berkonflik. Contoh, Pak, saya setelah sekian tahun bekerja di perusahaan ini tidak ada naik gaji. Saya juga Pak. Nah, jika pendapat sudah dikumpulkan, maka suatu organisasi bisa mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya seperti apa? Tetap mengutamakan kepentingan dari salah satu pihak yang melakukan konflik. Jalan keluarnya seperti ini ya.
Kalau memang ingin naik gaji, maka tahun depan kita harus begini. Kalau misalnya sudah ada SOP, mungkin pimpinannya akan mengatakan seperti ini. Nah, kita udah ada SOP untuk naik gaji, tentu berdasarkan KPI, Key Performance Indicator. Nah, silakan dilengkapi, dan saya rasa sudah memahami tentang hal ini. Nah, atau kita bisa memberikan kebijakan tentang kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari akomodatif. Nah, compromising itu berbeda dengan cara sebelumnya. Jadi compromising itu lebih memperhatikan mengenai pendapat serta kepentingan dari semua pihak. Kompromi itu adalah penyelesaian konflik dengan cara negosiasi terhadap pihak yang terlibat konflik serta mencari jalan tengah untuk kebaikan bersama. Jadi kalau udah ada nampak benang kusutnya, ya berkompromi saja kita. Kompromi antara kedua belah pihak, apa permasalahan, seperti ini solusi. Kalau memang oke, jalankan. Kalau enggak, ya sudah. Berarti ketegasan dari perusahaan tentu akan dilakukan. Bisa dibilang bahwa dengan kompromi semua pihak terlibat konflik akan mendapat solusi yang memuaskan. Kenapa? Karena sudah sama-sama enak cerita. Oh ya, kamu seperti ini. Iya, saya seperti ini. Oh ya sudah, mungkin masalahnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat perkembangannya bulan depan adalah seperti ini. Target kita mudah-mudahan tercapai. Cara ini bisa menyelesaikan konflik tanpa membuat konflik baru. Nah, bagus juga kompromi. Ada beberapa bentuk kompromi, diantaranya adalah separasi, di mana pihak yang berkonflik dipisahkan hingga mencapai satu pemecahan. Pisahkan dulu, tenangkan jiwanya dulu. Nah, baru untuk mencapai satu pemecahan. Atrasi, yaitu pihak yang berkonflik tunduk pada keputusan dari pihak ketiga. Nah, biasanya pihak manajer mengambil keputusan berdasar pada faktor kebetulan, seperti keputusan yang tergantung dari uang logam yang dilemparkan ke atas, dengan catatan pihak yang berkonflik setuju untuk menyelesaikannya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Aturan ini seperti apa? SOP yang sudah ada di perusahaan. Kemudian, ini cara yang kurang baik menurut Bapak, itu menyogok, yaitu salah satu pihak menerima imbalan untuk mengakhiri konflik yang sedang terjadi. Nah, ini kalau bisa untuk kompromi, yang hal yang terakhir ini dihindarkan. Competing merupakan cara untuk menyelesaikan konflik dengan cara mengarahkan pihak yang terlibat konflik untuk bersaing serta memenangkan kepentingan pihak-pihak masing-masing. Akhirnya akan ada satu pihak yang kalah sedangkan pihak lain akan mengalami kekalahan. Nah, competing merupakan strategi cadangan yang kurang efektif jika salah satunya lebih kuat. Nah, jadi kalau bahasa bisnisnya kayak lelang lah. Jadi di pasar lelang tuh misalnya ada 4 orang yang melelang. Nah, nanti dia udah bikin kesepakatan di belakang layar. Nah, sekian. Nah, bagi-bagi hasil lagi kan itu. Nah, menurut Bapak, competing ini menyelesaikan konflik dengan cara mengarahkan pihak yang tidak terlibat konflik untuk bersaing serta memenangkan kepentingan. Nah, itu mungkin baik, cuma alangkah lebih baiknya kita menggunakan cara-cara yang lain. Collaborating. Collaborating itu atau kolaborasi merupakan penyelesaian konflik dengan cara bekerja sama untuk memperoleh hasil memuaskan, sebab semua pihak akan melakukan sinergi untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kepentingan dari semua pihak. Jadi bisa dibilang kalau collaborating itu adalah usaha untuk mencapai kepentingan dari pihak yang berkonflik serta menghasilkan win-win solution. Jadi kolaborasi itu penting. Berkolaborasi artinya untuk menyelesaikan konflik. Jadi sama-sama membaur, maka setelah kita membaur akan dapat nanti penyelesaiannya. Kemudian ada nama conglomeration atau mixture type. Cara ini adalah penyelesaian konflik kombinasi antara 5 tipe manajemen konflik. Nah, tipe manajemen konflik ini membutuhkan tenaga dan waktu untuk melakukannya. Adapun taktik untuk menyelesaikan konflik meliputi dirujuk dulu, persuasif, pendekatan, tawar-menawar, pemecahan masalah terpadu, penarikan diri, pemaksaan, dan penekanan serta intervensi. Jangan sampai intervensi. Intervensi itu artinya menekan. Jangan sampai ada mengintervensi, mengharuskan bahwa ini yang harus dimenangkan. Jangan. Kemudian jangan ada namanya pemaksaan dan penekanan, tidak boleh. Kemudian tapi kalau memang tidak ada lagi jalan lain, maka mixture type lagi jalan solusinya.
Setiap organisasi pasti memiliki konflik nilainya. Apabila pemimpin dan pihak-pihak yang berkonflik bisa mengatasinya, maka solidaritas dalamnya justru akan menguat. Semoga ulasan tersebut bermanfaat. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.